semuanya. Kenalkan, nama saya Evi Ambar Septiana Darmasari dari kelas PIAWUD 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun kemandirian anak di masa pandemi. Membangun kemandirian anak di masa pandemi ini sangatlah perlu diperhatikan ya oleh orang tua, apalagi karena membangun kemandirian ini agar anak bisa mandiri ke depannya dan bisa melakukan tanpa bantuan orang lain. Semenjak terjadinya COVID-19, aktivitas pembelajaran dilaksanakan secara online dengan pendampingan orang tua. Akibatnya seluruh aktivitas yang ada di luar serba terbatas. Oleh karena itu, diharapkan anak-anak dan orang tua mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari bahayanya COVID-19. Yang pertama, kita menghindarinya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak dengan sesama. Terus kita harus memakai hand sanitizer ya tentunya. Kemudian, orang tua dan guru kelas bekerja sama dalam proses pembelajaran anak sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung dengan maksimal. Menurut para ahli, kemandirian anak merupakan kemampuan anak untuk melakukan kegiatan dan juga sehari-hari dengan bimbingan sesuai dengan tahap perkembangan anak dan kemampuan anak. Menurut Witherington dalam Spencer, perilaku kemandirian ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk mengambil inisiatif, kemampuan mengatasi masalah, serta keinginan untuk mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Jadi, kemandirian itu suatu kemampuan yang dimiliki oleh anak berkat pengalihan orang tua, baik aktivitas sendiri maupun aktivitas kesehariannya, tanpa meminta bantuan orang lain. Contohnya, makan sendiri, minum sendiri, terus mandi sendiri, menyiapkan pakaian sendiri, memakai sepatu sendiri, dan lain sebagainya. Aspek yang perlu dikembangkan dalam menunjang kemandirian. Yang pertama, yaitu berikan anak kebebasan. Yang kedua, berikan suatu cara agar anak selalu tampil percaya diri. Percaya diri ini penting loh bunda-bunda. Soalnya kenapa? Percaya diri ini menghilangkan rasa malu. Karena kalau misalnya kita mau naik ke panggung, masa iya orang tua juga naik ke atas panggung? Kan tidak mungkin. Jadi berikan rasa percaya diri kepada anak agar anak itu mampu naik ke atas panggung dengan sendiri. Yang ketiga, berikan rasa tanggung jawab. Maksudnya di sini, berikan dia itu mengambil resiko, berani mengambil resiko yang telah dia ambil gitu maksudnya. Yang keempat, berikan ketegasan supaya mental anak suatu saat nanti tidak terlalu mengandalkan orang lain. Yang kelima, mempunyai inisiatif atau ide. Ini maksudnya anak itu kan selalu mempunyai ide-ide gitu ya. Jadi ide-ide ini bisa berbakat kreativitasan. Misalnya kalau misalnya naik ke atas panggung depannya tadi, oh saya harus sendiri nih agar saya tidak malu. Pada anak usia dini, kemandirian bisa diberikan pada umur sebagai berikut. Yang pertama, umur 2 tahun. Anak sudah mampu makan sendiri, minum sendiri, tapi perlu juga pengawasan. Umur 3 tahun, anak sudah mampu buang air kecil, buang air besar sendiri. Tapi juga perlu pengawasan juga ya bunda-bunda. Umur 4-5 tahun, anak sudah mampu memakai baju sendiri, memakai celana sendiri, mandi sendiri, dan juga anak juga bisa mengambil pakaian sendiri. Umur 5-6 tahun, anak sudah bisa mengancingkan baju sendiri,
memakai sepatu sendiri, memakai kaos kaki sendiri, tapi ini masih perlu bimbingan lagi. Faktor yang mempengaruhi kemandirian. Yang pertama, ada faktor keluarga atau internal. Faktor keluarga dapat mendorong tingkah laku dan kemandirian anak dengan dilatih dengan orang tua loh. Contohnya tadi seperti makan, buang air sendiri, memakai pakaian sendiri, memakai sepatu sendiri, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat penting untuk menunjang kemandirian anak, sebab itu dari anak itu melihat lingkungan sekitar, oh si Ani bisa makan sendiri loh, masa aku nggak bisa sih? Jadi itu faktor lingkungan sangat penting. Contohnya saat di tempat penitipan anak atau orang tuanya sedang bekerja kan biasanya ditempatkan di penelitian tuh. Biasanya anak dibiasakan untuk mandi sendiri dan memakai baju sendiri. Ketika di rumah, anak sudah terbiasa dengan itu. Fenomena yang ada di lapangan, biasanya anak masih dimanjakan oleh orang tua. Yang kedua, selalu meminta sesuatu yang seenaknya sendiri. Yang ketiga, mandi dan memakai baju masih diambilkan oleh orang tua, iya kan? Itu masih nggak apa-apa, itu masih wajar. Soalnya kalau misalnya dia ambil sendiri, pasti kan bajunya masih berantakan. Itu sebaiknya orang tua melatih anak, oh kalau mengambil baju itu harus atasnya diangkat, yang bawah diambil gitu. Terus yang keempat ada tidak mampu memakan sendiri. Itu sangat banyak yang ada di lapangan sekitar rumah saya. Yang kelima, belum bisa menyiapkan pakaian sendiri. Strategi melatih kemandirian anak. Yang pertama, berikan contoh seperti setelah bermain dikembalikan di tempat asalnya. Yang kedua, berikan pujian jika anak telah melakukan hal tersebut. Yang ketiga, berikan kebebasan supaya anak bisa melakukan sendirinya. Jadi, ketika telah mengembalikan mainannya tadi, orang tua itu jangan, oh adik itu cepat. Nah, seperti itu. Biarkan anak itu memasukkan dengan pelan-pelan atau kebebasan anak itu tadi sendiri. Yang selanjutnya, berikan hadiah atau reward jika anak sudah dapat melakukan kemandirian yang diinginkan oleh orang tua. Jadi dapat dijelaskan bahwa anak usia dini dilatih kemandirian itu sejak dini, mulai anak mampu berinteraksi dengan orang tua, teman, dan keluarga. Kesimpulannya, kemandirian adalah suatu hal yang mampu menggunakan atau memakai objek tanpa bantuan orang lain. Anak usia dini mempunyai kemampuan kemandirian yang diturunkan dari faktor keluarga dan faktor lingkungan. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.